Wahyu pernah apa aja mungkin sebelum bergabung di Telkom itu? Kerja sebelumnya. Yes, kerja sebelumnya atau mungkin justru aktif di mana mungkin? Kalau untuk tempat kerja sebelumnya itu sudah pernah kerja juga di showroom motor, salah satu bidang otomotif, itu kemudian juga di perumahan. Oke. Yang terakhir itu di yang saya bilang tadi di rumah makan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Orang Baik di channel Orang Baik. Kita sudah ada di episode berikutnya ini bersama orang baik lainnya. Cuman menurut saya, teman-teman ini bukan cuma orang baik, orang hebat. Setuju? Berlebihan sekali kayaknya. Tidak dong. Nanti banyak informasi kenapa saya bisa bilang orang hebat. Tapi sebelum kita bahas itu perkenalan dulu. Di samping saya sudah ada salah seorang karyawan Telkom juga. Sudah berapa tahun kurang lebih? Saya masuk kurang lebih 4 tahun kayaknya. 4 tahun. Saya belum sebut nama malah. Siap. Tapi sudah kenal pasti semua. Pasti. Ini ada Wahyudin, lebih akrab kami sapa Wahyu biasanya. Siap. Wahyu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terlihat lebih segar lah. Alhamdulillah. Apalagi kita sudah di penghujung akhir tahun ini. Kira-kira sudah banyak pasti yang dikerjakan Wahyu dari Januari 2021. Sekarang bentar lagi kita mau ke 2022. Iya. Nah, tapi nanti terakhir deh kayaknya masalah resolusi sama harapan. Betul. Mungkin kita mau kenal dulu Wahyu ini sebenarnya siapa, dari mana, dan kok tiba-tiba bisa muncul di Telkom dan prestasinya luar biasa. Wahyu sebenarnya siap. lahir di mana? Mungkin bisa sedikit cerita. Terus sekolah mungkin sampai akhirnya bisa bergabung di Telkom itu seperti apa Wahyu? Kalau saya lahir itu di Palu, tanggal Lahir 2, di Palu. iya, tanggal 2 bulan 8 1986. Saya bergabung di Telkom itu sebenarnya mau dibilang kebetulan tidak juga. Kebetulan. Memang bukan yang ada rekrutmen kayak pengumuman dicari tim marketing Telkom begitu? Enggak. Tidak? Iya. Dari mana? Kebetulan di Telkom sini kan itu ada nama teman saya, sudah saya anggap seperti saudara saya juga. Oke. Namanya itu Saudara Pipin. Pipin. Oh iya saya tahu. Atau Suharpin. Itu gimana ceritanya Yu? Saya sebelumnya kan kerja di rumah makan. Di rumah makan salah satu rumah makan di Kota Kendari. Itu rumah makan Sinonggi. Oke. Saya kerja di situ, kemudian saya berhenti, tapi agak lumayan juga lama di situ sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Iya 5 tahun. Lepas kerja dari situ saya ke Morowali dulu. Morowali. Sempat di sana. Jalan-jalan juga sebenarnya cari kerja, tapi ya mungkin bukan rezeki. Kembali lagi ke sini ya, bertemulah teman lama saya atau kawan, sudah saya anggap seperti saudara juga. Itu Saudara Pipin, Suharpin namanya. Oke, Pipin berarti waktu itu memang sudah lebih awal bergabung Kerja di sini, Telkom. iya. Sebagai apa Pipin? Apakah sama? Dia sebagai orang billing. Oh, di unit Iya, di unit billing collection. Dia itu sudah duluan kerja di sini. Saya bertemu dia, katanya, "Yuk, sudah ada kerja." Saya bilang belum ada. Oh, waktu itu ceritanya memang meskipun bekerja di rumah makan masih dalam posisi itu sudah mencari-cari kerja kalau ada kesempatan lebih bagus kayak gitu. Oke. Dia bilang sudah ada kerja, saya bilang belum. Kalau mau ikut saya. Di mana? Tempat kerja saya. Kebetulan di situ ada orang Yosep, ada mereka Aling. Itu juga teman saya juga. Oh ini sebelum bergabung di Telkom memang sudah saling kenal iya, semua. saling kenal, iya. Oke. Kebetulan satu tempat kuliah. Oh kuliah. Tapi yuk sebelum kita mungkin bahas kerjaan, sebenarnya Wahyu itu kan saya dengar tadi lahir di Palu. Kok bisa nyampe di Kendari Wahyu? Kalau ngapain kesini? Terlalu jauh mainnya kayaknya. Lintas provinsi ya. Iya. Itu per tahun kapan atau gimana ceritanya bisa sampai di sini? Itu kurang lebih awal 2006 2007. Awalnya sih cuma jalan-jalan, ya. Lama ya? Iya, jalan-jalan, ketemu keluarga sini. Kebetulan di sini ada Om. Oke. Awalnya cuma jalan-jalan. Kemudian kuliah. Itu ketemu sama kuliah, ketemulah itu Saudara Pipin di sini. Oke. Dan alhamdulillah sering berjalan waktu dapat jodoh juga di sini. Jodohnya di sini juga. Jodohnya orang sini juga. Sebenarnya sih orang Pomala. Cuman kemudian tinggalnya mungkin waktu itu sudah di Kendari juga. Sudah di Kendari juga. Oke. Tapi yuk yang menarik sebenarnya sebelum bergabung Telkom itu pas mungkin baru tiba. Wahyu itu kayak merintisnya itu ada enggak sih kayak cerita yang mungkin menarik yang orang-orang atau teman-teman Wahyu di Telkom ini kan mungkin enggak tahu. Iya. Wahyu pernah apa aja mungkin sebelum bergabung di Telkom itu? Kerja sebelumnya. Yes, kerja sebelumnya atau mungkin justru aktif di mana mungkin?
Kalau untuk tempat kerja sebelumnya itu sudah pernah kerja juga di showroom motor, salah satu bidang otomotif itu, kemudian juga di perumahan. Nah, yang terakhir itu di yang saya bilang tadi di rumah makan. Oke. Berarti memang sejak awal Wahyu ini tidak jauh lah dari kata jualan gitu ya. Suka Pasti memang. suka jualan karena sebenarnya jualan itu asik karena jalannya keluar, tidak fokus dalam ruangan saja. Saya kan orangnya suka jalan. Tidak bisa mungkin yang pekerjaan berlama-lama mengecek di komputer gitu duduk tahan. kurang Mungkin minat. selain mungkin belum pernah dapat kerjaan kayak gitu ya, lebih cocok mungkin bertemu dengan orang. Betul. Dan terbukti kan berprestasi. Tapi nanti kita bahas. Alhamdulillah. Oke Wahyu, berapa lama Wahyu sebelum sebelum bergabung di Telkom akhirnya bekerja kerja? Tadi kan rumah makan 5 tahun. Iya. Ya? Kalau pekerjaan lain itu berapa lama? Itu nggak sampai setahun. Oke. Tapi itu sorry sambil kuliah kan? Sambil kuliah. Luar biasa. Sambil kuliah. Tapi Wahyu menikahnya ini apakah masih proses kuliah sambil kerja atau gimana kemarin? Kemarin sementara kuliah. Keren. Luar biasa ya Wahyu. Itu salah satu ya istilahnya jodoh sama rezeki itu kan emang takdir Tuhan Wahyu. Alhamdulillah. Tapi masalah mengambil keputusan itu masing-masing. Iya betul. Dan Wahyu terbukti berani. Oke Wahyu, kita bahas lagi setelah Telkom ini. Sebenarnya kita undang informasi buat teman-teman. Kami undang Wahyu ini kalau masalah pencapaian pasti sudah tidak diragukan lagi. Cuman belum banyak mungkin teman-teman yang tahu. Kalau Wahyu itu bergabung di Telkom kan kurang lebih tahun 2017. Benar tidak? Iya benar. 2017. Awal 2017. Yang saya ingat Wahyu itu pernah ke Singapura. Cerita yuk itu gimana ceritanya bisa ke sana? Terus juga pas di sana itu gimana perasaannya? Wah itu sangat luar biasa. Itu ke Singapura kebetulan kemarin ada reward. Itu Reward apa ini? Penjualan terbanyak. Penjualan terbanyak di tahun 2018. 2018. Oke. Untuk sewitel ya itu atau Sewitel. Sewitel. Waktu itu ada berapa Wahyu rombongan ke sana itu sama siapa saja? Yang berangkat kemarin dari Sultra saya, ada yang dari Manado juga sama dengan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Bertiga itu ya. Iya, di Sulawesi Tengah itu perwakilannya 2. Waktu itu Wahyu masih ingat enggak pencapaiannya berapa begitu? Atau apa yang dihitung waktu saat itu sehingga kesempatan dapat buat pergi ke Singapura? Jujur kalau untuk pencapaian, untuk hitung-hitungannya itu saya sama sekali sudah lupa. Soalnya fokusnya jualan saja. Urusan belakang itu ya ada yang ngatur. Dan terbukti ya. Tapi di tahun itu memang yang terbanyak kan di 2018. Iya, alhamdulillah. Oke, keren Wahyu. Gimana perasaannya? Apakah memang pertama kalinya ke luar negeri atau gimana? Wah, susah dibayangkan. Memang pertama kali ke luar negeri. Oke. Sebenarnya tidak terpikirkan juga kenapa saya sampai di sini. Saya tidak pernah terbayangkan. Ternyata hasilnya ada. Iya sih. Tapi Wahyu tadi sempat cerita ke saya sebelum mulai itu Mas pertama kali saya naik pesawat. Itu betul Wahyu? Iya. Sebenarnya ini bukan maksud mau membuat terlambat naik pesawat, enggak, tapi kayak feel-nya pasti berbeda ya. Di satu sisi berprestasi tapi ada perasaan tegang juga pasti. Sangat. Saya jujur seumur hidup saya belum pernah naik pesawat. Nanti kerja di Telkom, di IndiHome ini saya baru bisa merasakan itu yang namanya terbang. Luar biasa. Dan kemarin kenapa akhirnya bisa terpikir buat saya kayaknya harus berani nih? Karena kan dari sendiri kan? Iya, sendiri. Iya. Saya jujur pribadi kalau naik pesawat awal sendiri itu pernah disuruh enggak mau, Wahyu. Harus ditemani orang tua. Serius. Sebenarnya takut, jaga gengsi juga. Jaga gengsi. Tidak mau dibilang kampungan, cuman di situ saya sangat berterima kasih sama Pak Slamet. Kebetulan dulu di sini ada asma namanya Pak Slamet. Iya. Saya minta tolong Pak, bisa minta tolong Pak, temani saya ke bandara. Dia bilang, "Oke, kalau begitu datang. 5:30 sudah di rumah." Dia yang antar saya ke bandara. Serius? Sampai di atas juga. Sampai saya tidak tahu. Sampai turunnya ke Makassar juga, saya kayak orang bingung mau kemana, kiri kanan, ikut orang aja, mau belok kiri. Untung tidak ikut ini Wahyu, orang yang transit dari Makassar lanjut kemana? Itu yang saya bingung. Saya bertanya-tanya karena dalam pesawat dibilang kalau transit itu berhenti tunggu. Saya bingung, ini saya bagaimana? Mau ikut jangan sampai sasar. Mau bertanya kita transit tidak? Takutnya kayak gitu, malu juga maksudnya. Bingung. Iya. Tapi selain itu, setahu saya kan banyak ini jenis-jenis reward dari Telkom untuk IndiHome itu. Setelah Singapura, Wahyu juga setahu saya beberapa sebulan lalu itu sempat ke Bali juga. Iya, alhamdulillah. Terus juga ke Jakarta pernah yang di hotel mana itu menerima reward bareng teman-teman Makassar juga kan? Sama-sama. Itu pernah diundang makan dinner sama Pak EVP juga pernah. Iya, Dan alhamdulillah. itu
pasti di tahun-tahun berbeda kan yuk. Iya. Artinya semenjak 2017 dapatnya di 2018 dan selalu berprestasi. Saya penasaran bertanya seperti ini Wahyu. Masih pernah hitung-hitung enggak sampai sejauh ini sudah mem-PS-kan atau deal berapa pelanggan IndiHome Wahyu? Kalau itu jujur saya tidak bisa hitung. Cuman tahun 2019 2018 pernah itu hitung? Pernah diberitahu. Di agensi itu sempat dapat setahun 999 Dalam 1 tahun? 1 tahun. Wow, berarti kita hitungan kasar lah 2017, 18, 19, 20, sekarang udah 21, 5 tahun. Ya kalau tidak jauh mungkin selisih sudah hampir 5.000 mungkin ya. Alhamdulillah kurang lebih lah. Keren. Padahal sekarang Wahyu posisi kita itu ya saat kita rekam podcast ini tuh kurang lebih 65.000. Iya. Berarti seperberapanya tuh memang hasil dari kerja keras Wahyu. Sebenarnya kalau untuk hasil kerja keras, saya sebenarnya ingin berterima kasih. Sebenarnya kenapa saya bisa sampai sekarang ini, bisa sampai pada titik ini, itu sebenarnya ada kerja tim. Itu sejujurnya saya terima kasih karena untuk teman-teman mitra, untuk PT1, untuk Prosening yang melakukan penarikan. Teman-teman teknisi. Teman-teman teknisi, terutama itu teman-teman PT Mitra Fajar. Nah FMP, GSB, Siporio dan AJT. Saya terima kasih sekali, terima kasih berkat kalian saya ada di sini. Keren. Kapan-kapan saya juga mau yuk undang mereka itu. Iya. Artinya kita itu bekerja kan tidak mungkin sendiri kayak Wahyu. Iya, betul. Nah, tapi kalau bisa dibilang kan kemarin sempat ada sistem namanya di tandem ya atau pairing istilah kita. Siapa sih orang yang paling sering istilahnya di sisi teknis yang paling sering bantu Wahyu dari sekian banyak PS itu? Pasti ada lah, bukan berarti kita mau melebih-lebihkan. Betul. Siapa yang paling sering membantu lah kalau ada kendala ini tolong pelanggan sudah mendesak pasti sering kan? Sering. Siapa? Kebetulan kalau dari diaturnya sistem pairing kemarin saya ditandemkan bersama tim FMP. Ya, di situ TL-nya Pak Sabir. Oh ya, Sabir. Untuk Sabir saya terima kasih dan tim lain pokoknya saya terima kasih kalian the best. Pokoknya kalian itu orang baik-baik. Channel orang baik semuanya. Saya penasaran nanti undang Sabir pokoknya habis ini. Alhamdulillah banyak harus. Tim-timnya bisa juga. Betul. Artinya dari tim mitra-mitra yang selama ini sudah membantu ya. Ada mereka Sul, Fajrin, pokoknya yang lain Erwin, pokoknya semua tim tanpa terkecuali mitra yang lain. Saya terima kasih semua berperan dalam hidup saya di sini. Alhamdulillah. Terlepas dari rekan kerja, selain itu mungkin siapa orang paling berpengaruh buat Wahyu? Kayak jadi penyemangat lah. Kalau sebenarnya keluarga. Karena tujuan saya kerja itu memang untuk keluarga. Iya ya. Apalagi tadi Wahyu cerita semenjak kuliah merintis pekerjaan itu sudah memutuskan untuk menikah. Betul. Jadi istilahnya mesti sama-sama berjuang. Tapi istri sama anak itu di Kendari semua kan? Di Kendari, alhamdulillah di Kendari semua. Terus saya juga dapat bocoran teman-teman. Ini makanya kita sekalian klarifikasi nih sama Wahyu. Katanya dari hasil bekerja selama ini di Telkom itu sudah berhasil membangun rumah. Alhamdulillah. Gimana ini yuk ceritanya? Alhamdulillah rezekinya di sini jadi ya. Sebenarnya bukan membangun sih sebenarnya merehab. Maksudnya sebelumnya sudah punya rumah cuman alhamdulillah kita bisa tambah ini, buat ini, alhamdulillah rezekinya. Luar biasa Wahyu ya. Dari hasil keringat ya bersama teman-teman pasti ada sumbangsinya, tapi berhasil membangun rumah. Tapi yuk selama bekerja atau di Telkom atau bisa sebelumnya, ada enggak pengalaman yang paling diingat, bisa mungkin paling berkesan? Ternyata saya pernah merasakan ini waktu susah-susahnya kerja, atau justru yang kalau yang enak-enaknya kan mungkin sudah ada di cerita tadi. Di mana Wahyu paling merasakan kayak betul-betul memang harus betul-betul total untuk bekerja ini. Yang menjadi pengalaman hidup lah, yang enggak pernah dilupa mungkin. Ada? Di mana? Dulu kan saya tinggalnya di Palu dulu. Saya pernah jual koran. Saya pernah jadi kuli bangunan. Iya. Itu umur berapa Wahyu itu? Itu SMP. SMP. Saya jual kebetulan di tempat saya itu teman-teman saya kan banyak juga yang jual koran. Ikut teman main. Iya, namanya juga kita mau cari. Betul. Mencari penghasilan tambahan lah pada saat itu. Iya, coba-coba juga ikut jual koran ke lampu merah, ke kantor-kantor. Kalau untuk kuli bangunan ya semua saya pernah coba.
Keren ya Wahyu. Artinya begini loh, kita itu tidak usah memandang apapun jenis pekerjaannya karena usahanya itu ya yang menentukan mungkin pasti Tuhan atau Allah lah. Iya. Nah, tapi kalau Wahyu sejak kecil itu udah merasakan kayak gitu tuh kata orang itu beda lah orang yang pernah merasakan susahnya bekerja. Betul tidak Wahyu? Dan sekarang mungkin bisa kita bilang sudah ya alhamdulillah mungkin mencapai tahap ini berhasil merehab rumah. Alhamdulillah. Sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri atau makan bersama pejabat-pejabat. Kalau saya saja belum pernah Wahyu, serius. Kalau makan bersama mah biasa kan. Oke. Nah, yuk mungkin selesai dari bahas kerjaan, Wahyu ada keinginan tidak di luar dari berkarir? Pengen usaha atau pengen apa? Atau mungkin sekarang sudah ada yang dirintis? Kalau untuk yang dirintis sekarang belum ada. Cuman kalau memang cita-cita atau niat ya mungkin saat ini saya ingin membuat suatu rumah makan. Rumah makan? Iya. Apakah terinspirasi karena sebelumnya kerja di rumah makan atau bagaimana? Tidak juga karena ya dulu kan orang tua itu punya rumah makan. Oh, makan di Palu atau di sini? Di Palu pernah ada, di Morowali ada. Oh, iya. Tapi sampai sekarang masih ada atau gimana Pak? Dia sudah terhenti, sudah tidak lanjut lagi, mungkin sudah pengaruh umur, pengaruh rezeki adalah hal-hal tidak ada yang melanjutkan mungkin betul, untuk saat itu. Akhirnya berhenti. Iya. Dan sekarang Wahyu kenapa kepikiran? Memang suka masak atau apa? Tidak juga, cuman memang kalau rumah makan itu asik. Asik. Iya. Untuk suatu usaha. Oke. Kalau bagi saya. Tapi ya istilahnya ini rencana. Rencana. Mungkin lagi coba nabung-nabung dulu sampai Iya. konsepnya. Tapi lebih tertarik buka rumah makan apa? Kalau untuk rumah makan konsepnya saya belum tahu. Yang jelas iya. Kalau untuk di Kendari ya kayaknya yang umum-umum saja. Iya, tergantung apa yang paling sering yang paling orang suka. Iya, betul. Oke. Tapi kalau Wahyu selain kerja ada enggak hobinya yang sering dilakukan di luar dari bekerja? Kalau suka apa Wahyu biasanya waktu-waktu libur atau waktu-waktu? Kalau saya hobinya cuma nonton. Suka nonton. Cuman kalau untuk nonton tidak terfokus pada ini film atau ini yang jelasnya nonton saja untuk buat hiburan. Tidak tertentu misalnya jenis tayangan atau film betul. Oke. Tapi kalau selain nonton ya sama keluarga. Wahyu ini sendiri kalau sama teman-temannya lebih aktif kemana biasanya? Ada sering nggak ngumpul-ngumpul begitu Wahyu? Kalau untuk belakang ini sudah jarang. Kalau kayaknya orang kalau sudah berkeluarga jarang keluar. Fokus di rumah saja. Kalau pulang kerja paling ke rumah. Kalau untuk jalan-jalan paling dengan keluarga juga, cuma jalan-jalan sore, malam, balik lagi itu saja. Oke yuk. Nah, yang menarik ini kan kita sekarang ada di bulan Desember nih pas ini. Iya. Wahyu ada kayak resolusi enggak atau harapan nih 2022 ke depan ini? Saya mau seperti ini. Sudah terpikirkan belum yuk? Ada mungkin angan-angan gitu, mimpinya? Sebenarnya ada. Oke. Saya itu sebenarnya yang utama kan ingin lebih baik dari tahun kemarin. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2022 lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Oke. Sebenarnya saya ingin punya kendaraan juga. Beli mobil. Ini nanti yang aminnya paling banyak, like-nya di komen. Berarti harapannya paling besar buat Wahyu ya. Cuma niat saja. Impian. Tapi memang berawal dari mimpi kan yuk. Kayak lagunya Telkom. Berawal dari sebuah mimpi. Oh betul. Iya betul. Oke, kita aminkan lah ya teman-teman. Amin. Oke, terakhir nih yuk sebelum kita closing. Kasih dong penyemangat mungkin atau kayak pesan-pesan dari Wahyu buat teman-teman yang kan nanti yang banyak dengar ini dari Telkom pasti. Dari luar juga ada. Apa sih yang menjadi prinsip Wahyu dalam bekerja? Yang kita dengar selama ini yang tadi diceritakan tidak terlalu memandang apapun kerjaannya kalau saya lihat ya. Yang penting jangan gengsi. Nah silakan yuk mungkin kasih pesan buat teman-teman apa yang menjadi prinsip kerja deh buat Wahyu selama ini. Sebenarnya kalau untuk prinsip kerja itu kalau untuk orang sukses bukan juga saya bilang saya sukses, saya masih belajar juga. Yes. Cuma sebenarnya intinya itu kita harus fokus, berdoa dan usaha. Karena tanpa usaha dan berdoa juga hasilnya tidak ada apa-apa. Cuman kalau mau dibilang cara kerja semua sama. Saya dan teman-teman lain semua cara kerjanya sama. Mungkin masalah rezeki saja atau bagaimana lah. Yang intinya sebenarnya sebelum kita kerja itu harus usaha dan berdoa. Intinya berdoa, yang kita doakan itu yang baik-baik. Yang paling utama itu kalau untuk diri pribadi saya itu orang tua. Karena sebelum kita mau minta rezeki untuk diluruskan, doakanlah orang tua dulu. Setuju Wahyu, dan itu harus orang tua dulu. Dan ternyata itu memang ada ya di kita sebagai muslim ya, ada hadisnya bahwa ridho kita itu tergantung ridho orang tua. Oh berarti Wahyu ini setiap hari tidak lupa untuk selalu mendoakan orang tua. Orang tua. Luar biasa. Harus karena
sebelumnya mungkin saya ini orangnya susah diatur. Tapi selepas saya nikah, sudah berkeluarga, saya baru tahu ternyata yang menjadi orang tua itu susah. Saya sudah putuskan pokoknya setiap usaha, setiap doa yang saya lakukan, yang pertamanya yang paling saya duluan untuk berdoa itu untuk orang tua. Luar biasa. Baru saya meminta rezeki untuk diri saya sendiri. Keren. Saya hanya minta orang tua bisa dipanjangkan umurnya, panjangkan umurnya, berilah kesehatan. Baru saya minta rezeki untuk saya, untuk teman-teman, untuk orang-orang terdekat saya dan keluarga saya. Keren Wahyu ya, ternyata dari sosok Hanya yang itu kita saja. kenal. Ya bisa jadi memang rezeki kita juga itu Wahyu. Kadang kan orang bilang tidak datang dari kita sendiri ya. Betul, semua Bisa punya jadi- perantara. Bisa dari orang lain, bahkan dari doa-doa orang tua kita juga pasti. Oke, kayaknya itu bisa jadi judul ya Kim ya. Ridho kita bekerja itu tergantung ridho orang tua. Ini pelajaran nih sekaligus nasihat kita semua. Yang Thank you. utama memang hanya orang tua. Oke, dan itu nggak boleh dilupakan. Wahyu. Tidak boleh. Sebagai laki-laki kan juga nggak pernah terputus kan. Kalau kayak perempuan kan dalam agama itu beda ya. Ketika sudah punya suami, ya urutannya bertukar, suami yang utama. Kita sebagai anak laki-laki nggak ada kan Wahyu. Punya istri, orang tua tetap pertama. Jadi Tetap kamu pertama. Biar bagaimana orang tua yang paling utama. Oke, thank you Wahyu ya. Siap. Ini di waktu-waktu sibuk lagi ngejar target mungkin masih menyempatkan buat sharing, hadir di podcast kita di Orang Baik. Siap. Mudah-mudahan Wahyu bisa jadi mungkin kalau penyemangat iya, ataupun juga sebagai introspeksi buat kita semua lah, bahwa kita harus berusaha lebih bagus lagi. Masih banyak mungkin orang yang lebih berjuang, lebih susah mungkin istilahnya dari kita Wahyu ya. Seperti itu. Oke, Alhamdulillah. thank you Wahyu atas waktunya. Siap. Semoga di episode berikutnya kita masih bisa berjumpa lagi dengan teman-teman orang baik lainnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas tanpa batas bersama IndiHome, internetnya Indonesia.